you feel love? Another star you. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Miss Anike Oktariani Jawab. Nah, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar. Seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Nah, begitu juga dengan kita belajar, banyak jalan untuk kita memperoleh ilmu. Walaupun kita tidak dapat bertemu dengan tatap muka, kita masih bisa belajar dengan contoh, yaitu dengan yang Miss lakukan saat ini, yaitu memberikan video pembelajaran. Nah, adik-adik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebagai umat yang beragama, kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari yaitu tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan pada minggu ini, kita akan mempelajari tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Nanti di akhir pembelajaran, Miss akan memberikan tugas kepada adik-adik semua, dan absen kita Miss ambil dari pengumpulan tugas kita. Nah, adik-adik, di sini Miss akan membacakan dari tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasi benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dan 3. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 4. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. 5. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Nah, adik-adik, dimanapun adik-adik berada sekarang, tentunya di sekitar adik-adik pasti ada benda-benda. Coba adik-adik perhatikan benda apa yang ada di sekitar adik. Seperti contoh, di sini Miss memiliki beberapa benda di sekitar Miss. Ada papan tulis, buku, pulpen, dan juga spidol. Sebelumnya, terkait dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu, kita mempelajari dari tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Apakah hewan dan tumbuhan itu termasuk dalam benda? Di sini Miss akan menjelaskan beberapa dari jenis benda. Benda itu terdiri dari 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Ciri-ciri dari benda hidup yaitu dapat bernafas, dapat bergerak, memerlukan makanan, dapat berpindah tempat. Tadi pertanyaan Miss yaitu, apakah hewan dan tumbuhan itu termasuk ke dalam benda? Jawabannya yaitu ya. Tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam benda hidup. Mengapa termasuk ke dalam benda hidup? Karena hewan dan tumbuhan dapat bernapas, dapat bergerak, dapat berpindah tempat, dan memerlukan makanan. Dan kedua yaitu benda mati. Benda mati itu ciri-cirinya yaitu 1. Tidak memerlukan makanan, 2. Tidak bergerak, 3. Tidak dapat bergerak. Contoh dari benda mati itu yaitu seperti yang Miss pegang saat ini, yaitu buku, pulpen, dan spidol. Benda mati itu dikelompokkan dari 3 wujud, yaitu benda mati dalam wujud gas, padat, dan cair. Nah, adik-adik, di sekitar adik-adik, kemanapun kita berada, tanpa kita sadari kita sudah menemui 3 wujud benda mati tersebut. Di sini Miss akan menunjukkan beberapa contoh dari 3 wujud benda mati tersebut. Nah, Miss mau bertanya terlebih dahulu. Adik-adik pasti mengenal apa yang Miss pegang saat ini, yaitu di tangan kiri Miss ada buku dan di tangan kanan Miss ada minyak. Nah, adik-adik, di sini Miss akan menjelaskan mengenai
Yang mana itu wujud benda mati yang cair dan mana itu wujud benda mati yang padat. Nah, di tangan kanan Miss yaitu benda mati dalam wujud padat dan ini adalah benda mati dalam wujud cair. Bagaimana Miss dengan benda mati dalam wujud gas? Dimanapun kita berada, sebenarnya kita sudah menemukan benda mati dalam bentuk wujud gas, yaitu angin. Bagaimana kita dapat merasakan angin itu? Nah, kita tidak dapat melihat angin itu, tetapi kita dapat melihatnya. Seperti di daun-daun saat angin berhembus, kita melihat daun-daun itu bergerak. Dan disitulah kita temukan benda dalam wujud gas. Nah, Miss mau meminta adik-adik semua supaya mengumpulkan nama-nama benda yang berawalan huruf S yang ada di sekitar-sekitarnya. Dan nanti dikumpul melalui grup kita masing-masing. Nah, adik-adik, di sini benda-benda ini tanpa kita sadari itu sebagiannya itu menghasilkan suara. Seperti botol minuman ini. Jika kita pukul, dia akan menghasilkan suara. Dan kita dapat mengiringi satu lagu itu melalui benda ini. Nah, dengan itu Miss ingin adik-adik semua membuat satu lagu dengan diiringi benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan suara. Nah, perhatikan di sini Miss ada beberapa stick, yaitu stick. Pasti adik-adik semua mengenal stick ini. Dari stick ini dan buku ini ukurannya sangat berbeda. Mengapa? Stick lebih pendek dan buku lebih panjang. Dari manakah kita mengetahui perbedaan ukuran dari stick dan buku ini? Stick ini kita dapat mengukur perbedaan ukurannya melalui alat ukur seperti contoh penggaris. Nah, Miss akan mencontohkan bagaimana mengukur benda ini dengan penggaris. Bagaimana cara menentukan ukuran dari buku ini dan stick ini? Di sini Miss ada alat ukur yaitu penggaris. Di dalam penggaris ini ya ada satuan yaitu sentimeter. Dan dengan satuan ini, dengan penggaris ini, kita dapat mengukur mana lebih panjang buku ini atau stick yang Miss pegang. Seperti contoh, Miss akan mempraktekannya, yaitu di sini buku ini memiliki ukuran 30 cm. Sedangkan stick ini memiliki ukuran 12 cm. Yang manakah yang lebih panjang? Tentu buku inilah yang lebih panjang. Nah, di sini kita dapat menentukan benda mati itu bukan hanya dari ukurannya, tetapi dari bentuknya. Seperti contoh, di sini Miss memiliki bola kasti. Adik-adik pasti mengenal dari bola kasti ini. Nah, Miss mau bertanya, ini bentuknya yaitu, dan ini bentuknya yaitu. Nah, adik-adik, buku ini bentuknya yaitu persegi panjang, dan bola ini yaitu bentuknya bulat. Jadi adik-adik, kita harus dapat membedakan benda mati itu dari ukurannya, bentuknya, dan juga warnanya. Nah, sekian pembelajaran dari Miss hari ini. Miss harap semuanya dapat mengumpulkan tugasnya di grup, karena pengumpulan tugas itu juga akan Miss buat jadi pengumpulan absen kita pada hari ini. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya yaitu,
kita dapat membedakan yang mana itu benda mati dan mana benda hidup. Dan benda mati itu mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah adik-adik, sekian pembelajaran dari Miss hari ini. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.